Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diantaranya ada Muhammad Russolfiansa, saya sendiri, Andita Aditya, dan Dimas Pujiansa. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tutorial instalasi dan operasi DML, DDL, DQL pada database MySQL atau MariaDB di Linux. Oke, halo semua. Pada video kali ini kita akan membahas cara instalasi database MySQL atau MariaDB di sistem operasi Linux, serta bagaimana melakukan operasi DDL, DML, dan DKL secara praktis. Dan ini codingannya. Pertama, kita update. Yang pertama kita apt update. Apt update sudah muncul seperti ini. Yang kedua, kita lagi apt install MySQL server. Sudah kelihatan seperti ini. Selanjutnya kita mengkonfigurasi keamanan MySQL. Untuk menjaga keamanan database, kita akan menjalankan konfigurasi keamanan MySQL dengan perintah berikut. Ini akan membantu kita mengatur password root dan menghapus akses default yang tidak aman. Oke, dan ini saya install terlebih dahulu ya, sudo apt install MySQL server. Ini sudah clear, sudah down semua, dan ini kodenya. MySQL clean 8.0, MySQL clean core 8.0, MySQL server 8.0, MySQL server core 8.0. Oke, selanjutnya ikuti petunjuk di layar ketika diminta untuk mengatur password root. Pastikan untuk membuat password yang kuat. Oke, kita ikutin ya. Yes. Terus yes. Setelah down semua, baru kita verifikasi install MySQL. Setelah instalasi selesai, kita akan memverifikasi apakah MySQL sudah berjalan dengan benar. Digunakan perintah berikut untuk memeriksa status MySQL server. Kita jalankan kodenya sudo MySQL secure installation, dan sudah berhasil. Ketika sudah berhasil,
Jika MySQL sedang berjalan, statusnya akan menunjukkan aktif, running. Sekarang kita akan masuk ke MySQL port menggunakan perintah berikut. Oke, kita masukkan kodenya. Ini running MySQL. Setelah itu membuat pengguna MySQL baru dan memberikan hak akses. Ini kodenya dan bakalan diminta password. Masukkan password root yang sudah Anda buat saat konfigurasi keamanan. Setelah berhasil masuk ke MySQL port, kita siap untuk membuat database dan tabel. Kita masukkan passwordnya. Setelah clear semua pada passwordnya, baru membuat pengguna MySQL baru dan memberikan hak akses. Selanjutnya kita akan membuat pengguna baru di MySQL memberikan hak akses ke database tertentu. Ini adalah langkah penting untuk memisahkan akses root dari pengguna biasa. Oke, kita masukkan kodenya create user localhost. Setelah itu kita enter dan berhasil. Setelah berhasil semua di enter. Kita akan memberikan hak akses ke database tertentu. Dan masukkan passwordnya grant all privilege on to user baru localhost with grant optional.
Setelah itu kita enter. Setelah di enter dan berhasil, setelah itu kita masukkan lagi kodenya flush privilege dan enter. Setelah berhasil, kita telah membuat pengguna baru bernama user baru dan memberikan akses ke database yang kita buat. Setelah itu kita akan menambahkan MySQL ke startup opsional. Ini codingannya create database perpustakaan. Setelah itu di enter, berhasil. Setelah berhasil, kita create lagi database perpustakaan. Dan setelah di enter, habis itu muncul database perpustakaannya seperti alamat, nama, dan telepon. Terus dan kita create lagi database table untuk buku, yaitu ada ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Setelah itu kita create lagi table untuk meminjam, yaitu ada ID peminjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Setelah itu kita klik enter. Habis klik enter, kita create table untuk kategori. Enter lagi, masukkan kodenya create table buku kategori. Enter lagi, oke. Kita masukkan lagi kodenya insert into anggota. Enter lagi, kita masukkan kodenya insert into buku. Ini kodenya, oke. Kita enter lagi dan masukkan insert into kategori. Setelah muncul, kita enter lagi insert into peminjam. Enter dan muncul. Kita kode lagi, berikan kodenya insert into buku kategori. Muncul, kita enter lagi, kita masukkan kodenya update buku set tahun terbit. Setelah muncul, kita masukkan lagi kodenya delete from buku where ID buku. Enter, keluar nama, alamat, dan telepon. Setelah itu kita masukkan lagi kodenya untuk select buku, judul buku, kategori, nama kategori.
enter, dan keluar judul buku dan nama kategori. Di enter, kita masukkan lagi kodenya, select kategori, nama kategori, count buku, ID buku, AS jumlah buku. Kita enter, keluar hasilnya, ada nama kategori dan jumlah buku. Kita masukkan lagi kodenya, join, enter, lalu keluar select anggota, nama, buku, judul buku, peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kita masukkan lagi kodenya seperti ini dan keluar hasilnya, ada nama, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Masukkan lagi kodenya seperti ini, MySQL root p perpustakaan underscore backup SQL, enter. Kita masukkan lagi kodenya, MySQL root p perpustakaan underscore backup .sql. Itulah tutorial lengkap tentang instalasi operasi DDL, DML, DQL, serta backup dan restore database di MySQL atau MariaDB. Jangan lupa selalu melakukan backup data secara rutin sebelum melakukan perubahan besar pada database Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.